wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati dengan NIM 1054311022719, kelas PPKN 19, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian, yaitu penelitian adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 3 ciri, yaitu empiris, rasional, sistematis. Itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, bukan yang bersifat irasional. Empiris, data yang dikumpulkan berbasis fakta lapangan yang diambil berdasarkan panca indera. Sistematis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Kemudian dianalisis kevalitannya melalui pengujian reliabilitas, data yang konsisten dan objektivitas sesuai data empiris. Karena pada umumnya data reliabilitas dan objektivitas memiliki kecenderungan memiliki metode penelitian menurut para ahli. Yang pertama itu metode penelitian menurut Prof. M.E. Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Metode penelitian menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Metode penelitian menurut Muhyiddin Sirat merupakan sebuah cara untuk memiliki subjek masalah dan menentukan pada judul dalam sebuah investigasi. Sedangkan metode penelitian menurut para ahli yang pertama itu Heri Rahyudi adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses pembelajaran tersebut. Metode penelitian yang itu data yang telah ditampilkan kemudian dianalisis kevalitannya melalui pengujian reliabilitas. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis kevalitannya melalui pengujian reliabilitas, data yang konsisten dan objektivitas sesuai data empiris. Karena pada umumnya data yang reliabilitas dan objektivitas memiliki kecenderungan memiliki kevalitan. Meskipun data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid. Dan survei riset juga merupakan jembatan penghubung antara eksperimen riset dan naturalistik riset. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu naturalistic research atau lingkungan alamiah tetapi tidak ada perlakuannya. Survei research atau lingkungan alamiah dan ada perlakuannya. Eksperimen research lingkungan buatan dan ada perlakuannya. Yang pertama itu eksperimen research dan survei research, termasuk penelitian kuantitatif. Yang kedua naturalistik research termasuk penelitian kualitatif. Basic research, development research dan application research pada umumnya menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif biasa disebut dengan metode tradisional atau traditional research karena metode penelitian kuantitatif sudah lama sekaligus menggunakan dalam penelitian metode scientific research karena metode kuantitatif memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, rasional dan sistematis. Metode positivis atau positif research karena metode kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivistis dan metode discovery. Karena metode disebut dengan metode modern atau modern research karena metode kualitatif research relatif baru dalam dunia riset karena metode kuantitatif berdasarkan pada filsafat positif dan metode imperatif research karena metode kualitatif berdasarkan hasil interpretasi penelitian terhadap data lapangan. Dikumpulkan kemudian dianalisis kevalitannya melalui pengujian reliabilitas atau data yang konsisten.
dan objektivitas sesuai data empiris, karena pada umumnya data yang reliabilitas objektivitas memiliki kecenderungan memiliki kevalitan. Meskipun data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid. Contoh data reliable yang tidak valid adalah setiap hari mahasiswa mengatakan pergi ke kampus untuk kuliah. Hal tersebut dikemukakan secara konsisten pada waktu ke waktu. Namun kenyataannya tidak setiap hari ada kuliah di kampus. Contohnya data objektif namun tidak valid adalah dari 50 mahasiswa 49 atau 98% mengatakan bahwa Hartono adalah ketua HMJ dan hanya satu orang tahu, 2% yang mengatakan bukan, padahal yang benar adalah yang satu orang. Tujuan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Meskipun sebenarnya penelitian bukan hanya sebatas itu, karena penelitian bisa bertujuan untuk penolakan atau antitesis. Yang pertama itu penemuan pengendalian bolos sekolah yang paling efektif. Kedua, pembuktian. Hubungan antara keterlibatan dalam organisasi dapat menghambat penyelesaian studi. Ketiga itu pengembangan sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Penolakan penelitian tentang sistem pendidikan yang menindas. Yang pertama itu penemuan, berarti bahwa penelitian dilakukan dengan merupakan penelitian sangat terbaru, sehingga belum ada penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan diteliti sehingga hasil penelitiannya berupa untuk menemukan sesuatu yang baru. Kedua, pembuktian memiliki makna bahwa penelitian dilakukan untuk membuktikan hal-hal yang masih bersifat meragukan sehingga dengan hasil penelitian tersebut bisa dipercayai. Contohnya, pembuktian tentang hubungan antara keterlibatan dalam organisasi dapat menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Ketiga, pengembangan memiliki makna bahwa penelitian dilakukan untuk melalui memperdalam pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Contohnya, pengembangan sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online atau lingkungan alamiah tetapi tidak ada perlakuannya. Survei research atau lingkungan alamiah dan ada perlakuannya. Eksperimen research lingkungan buatan dan ada perlakuannya. Yang pertama itu eksperimen research dan survei research, termasuk penelitian kuantitatif. Yang kedua naturalistik research, termasuk penelitian kualitatif. Basic research, development research, dan applied research pada umumnya menggerakkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif biasa disebut dengan metode tradisional atau traditional research karena metode penelitian kuantitatif sudah lama sekaligus menggunakan dalam penelitian metode scientific research karena metode kuantitatif memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, rasional, dan sistematis. Metode positivis atau positivist research karena metode kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivis dan metode discovery. Karena metode disebut dengan metode modern atau modern riset karena metode kualitatif riset baru dalam dunia riset karena metode kuantitatif berdasarkan pada filsafat positif dan metode interpretatif riset karena metode kualitatif berdasarkan hasil interpretasi penelitian terhadap data lapangan. Itu saja penjelasan mengenai
metode penelitian dari saya cukup sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.